Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Robi dari kelas 002 akan menjelaskan tentang pengantar manajemen sumber daya manusia. Pengertian manajemen sumber daya manusia adalah pemanfaatan para individu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Tujuan manajemen sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi produktivitas para karyawan bagi organisasi secara strategis, etis, dan bertanggung jawab terhadap sosial. SDM adalah aset yang harus dikelola secara cermat dan sejalan dengan kebutuhan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan apa perbedaan MSDM dengan manajemen personalia. Dalam istilah manajemen personalia, terkandung pengertian bahwa karyawan hanya dianggap sebagai salah satu faktor produksi saja, yang tenaganya harus digunakan secara produktif bagi pencapaian tujuan perusahaan. Sedangkan dalam istilah MSDM terkandung pengertian bahwa karyawan yang ada dalam perusahaan merupakan aset, sehingga harus dipelihara dan dipenuhi kebutuhan dengan sebaik-baiknya. Di sini saya akan menjelaskan lagi tentang tujuan-tujuan MSDM, yang dimana yang pertama ada tujuan organisasional, tujuan fungsional, tujuan kemasyarakatan, dan yang terakhir tujuan personal. Saya akan menjelaskan satu-satu apa itu tujuan MSDM tersebut. Yang pertama ada tujuan organisasional, memastikan bahwa MSDM berkontribusi pada aktivitas organisasional. Departemen SDM membantu para manajer untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi. Dalam hal ini, manajer tetap bertanggung jawab penuh atas para bawahannya. Departemen SDM hanya memberikan dukungan dalam hal-hal yang terkait dengan pengelola SDM itu sendiri. Dan yang kedua ada tujuan fungsional. Menjaga kontribusi terhadap SDM dalam tingkat dan layak bagi kebutuhan-kebutuhan organisasi. Sumber-sumber daya akan terbuang percuma jika MSDM tidak direncanakan secara opsional sesuai kebutuhan organisasinya. Dan yang ketiga ada tujuan kemasyarakatan. Ini bersikap etis dan bertanggung jawab kepada sosial terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan masyarakat sembari meminimalkan dampak negatif tuntutan tersebut bagi organisasi. Dan ada juga tujuan personal, membantu para karyawan mencapai tujuan pribadi mereka sejauh tujuan-tujuan mendorong kontribusi individual bagi organisasi. Tujuan personal para karyawan akan mencapai jika para karyawan dipelihara, dipertahankan, dan dimotivasi. Jika tidak demikian, kinerja dan kepuasan karyawan akan menurun dan karyawan bisa meninggalkan organisasinya. Nah, di sini saya akan menjelaskan fungsi-fungsi MSDM. Ada persiapan dan seleksi, dan juga perkembangan dan juga evaluasi. Balik lagi, saya akan menjelaskan tentang fungsi-fungsi MSDM. Yang pertama ada kompensasi. Kompensasi terdiri dari upah atau gaji, insentif, tunjangan, dan layanan. Dan yang kedua ada keamanan, keselamatan, dan kesehatan. Ada lagi dengan hubungan kekaryawanan dan audit. Yang pertama ada hubungan kekaryawanan, ada juga hubungan serikat, pekerja manajemen, dan yang terakhir ada audit MSDM. Ada juga kami di sini akan menjelaskan tentang penyediaan staf. Merupakan proses untuk memastikan bahwa organisasi memiliki jumlah karyawan yang tepat dengan berbagai keahlian yang memadai untuk menjalankan pekerjaan yang tepat pada waktu yang tepat dan tujuan organisasi yang tepat. Penyediaan staf meliputi analisa jabatan, perencanaan SDM, perekrutan, dan seleksi. Ada juga di sini tentang pengembangan SDM. Pengembangan SDM itu sendiri adalah fungsi utama MSDM yang tidak hanya terdiri atas pelatihan dan pengembangan, namun juga aktivitas-aktivitas perencanaan dan pengembangan karir individu, pengembangan organisasi, serta manajemen dan penilaian kinerja. Ada juga yang tadi saya maksud di dalam kompensasi itu ada berupa gaji. Saya akan menjelaskan sedikit tentang kompensasi. Kompensasi mencakup seluruh imbalan yang diberikan kepada karyawan sebagai penghargaan atas jasa kerja mereka, yang meliputi dari kompensasi finansial langsung, bayaran yang diterima dalam bentuk gaji, upah, komisi, dan bonus, dan lain sebagainya. Ada juga kompensasi finansial tidak berlangsung. Ini bersifat semua imbalan finansial yang tidak termasuk dalam kompensasi langsung seperti cuti dibayar, cuti sakit, liburan, asuransi kesehatan.
Ada juga kompensasi non finansial, kepuasan yang diterima seseorang dari pekerjaan itu sendiri atau dari lingkungan psikolog dan juga fisik di mana orang tersebut tidak bekerja. Ada juga di sini keselamatan dan kesehatan. Mungkin yang kita tahu bahwasanya setiap perusahaan itu memiliki tunjangan, salah satunya juga kesehatan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Di sini akan saya jelaskan tentang kesehatan dan keselamatan dan kesehatan. Yang pertama, keselamatan adalah terlindungnya para karyawan dari luka-luka yang disebabkan kecelakaan pada kerja. Juga kesehatan adalah terbebasnya para karyawan dari penyakit fisik maupun emosional. Kedua aspek di atas penting karena para karyawan yang bekerja dalam lingkungan yang aman dan menikmati kesehatan yang baik akan cenderung lebih produktif dan memberikan manfaat jangka panjang bagi organisasi. Ada juga hubungan kekaryawanan dan pemburuan. Suatu perusahaan secara umum harus mengakui adanya serikat pekerja dan berunding dengan itikat baik jika para karyawan perusahaan tersebut menginginkan adanya serikat pekerja untuk mewakili mereka. Nah, gunanya serikat ini membantu para karyawan untuk menstabilitas karyawan dan juga membantu kesenjangan karyawan. Ada juga aktivitas SDM yang terkait dengan perundingan kolektif, seringkali disebut sebagai hubungan industrial. Ada juga kesaling terhubungan fungsi-fungsi dari MSDM itu sendiri. Saya akan memberikan beberapa contoh. Yang pertama, merekrut calon-calon berkualitas terbaik hanya akan membuang-buang waktu. Dan juga sistem kompensasi yang baik tidak akan efektif tanpa ditunjang lingkungan kinerja yang aman dan sehat bagi para karyawan. Faktor-faktor lingkungan kerja yang dilingkup di dalam organisasi yang mempengaruhi SDM suatu perusahaan. Yang pertama, ada pasar tenaga kerja yang terdiri dari geografis, jumlah dan juga perubahan. Ada juga yang kedua dengan pertimbangan hukum, terdiri dari undang-undang, perda, hak tiap negara. Ada juga yang ketiga, masyarakat yang terdiri dari norma masyarakat dan juga norma pada perusahaan. Dan yang keempat, ada serikat kerja, para pekerja yang bergabung untuk meningkatkan posisi dalam berhubungan dengan pihak perusahaan secara langsung. Dan yang terakhir, ada pemegang saham, yaitu yang mempunyai pengaruh besar dalam kepuasan manajemen karena mempertimbangkan proyek masa depan, biaya, pemasukan, keuntungan masyarakat di sekitarnya. Ada faktor lingkungan yang di luar lingkungan organisasi yang mempengaruhi SDM suatu perusahaan. Ini sama halnya lanjutan seperti yang tadi saya bahas, bahwasanya ada dari serikat kerja, pemegang saham, dan masyarakat, pertimbangan, dan juga pasar tenaga kerja. Dan yang ini saya teruskan bahwasanya ada persaingan juga dalam berbagai bidang, terdiri dari produk, jasa, pasar, tenaga kerja. Nah, persaingan setiap usaha ataupun setiap perusahaan itu pasti berbeda-beda caranya, dan mereka juga pasti lebih kooperatif lagi dalam persaingan antara bisnis perusahaan satu dengan perusahaan lain, di mana juga ada pelanggan menuntut barang jasa dengan kualitas baik serta pelayanan setelah pembelian atau penggunaan jasa. Dan juga ada teknologi yang dimana perubahan cepat yang mengharuskan SDM mengejar posisi tenaga kerja yang bergeser, dalam arti lebih mudah lagi di zamannya era teknologi ini nge-hiring orang, ataupun memang dari zaman teknologi ini memperolehkan para pekerja untuk lebih produktivitas lagi di dunia teknologi. Ada juga ekonomi. Di sini situasinya sedikit kalau ekonomi itu kita kadang tidak tahu stabilitas ekonomi di setiap perusahaan. Yang jelas balik lagi ke setiap perusahaannya masing-masing. Jadi peristiwa yang tidak diharapkan atau tidak diramalkan terjadi seperti itu. Terima kasih, mungkin itu yang bisa saya jelaskan dari pembahasan kita hari ini. Mungkin kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.